Terlebih dahulu saya menyapa, ada shalom, puji Tuhan, sehat selalu. Haleluya. Halo. Kayaknya belum semua yang menjawab ini. Ada haleluya? Ya, bersyukurlah asal jangan halelupa ya. Saya menyambung akan tema di hari Minggu yang lalu tentang iman fantasi. Ya. Saya ulang sekali lagi, fantasi itu sesuatu yang gegap gempita tetapi bersifat sementara karena dia semu. Hanya sebuah permainan saja. Untuk itulah saya akan mengambil satu cerita. Pada satu kali ada seorang pendeta. Dia ini pendeta besar, melayani di satu gereja juga yang besar, jemaatnya besar, mungkin tubuhnya juga dia besar. Ya. Lalu satu kali dia dipanggil Tuhan. Dan pada saat dipanggil Tuhan, maka berselang tidak lama kemudian juga pembantu rumah tangganya pun Tuhan panggil pulang. Ya. Singkat kata, dalam cerita ini ya, kita melihat ada satu kesempatan si pendeta ini mau memasuki satu ruangan. Dan ruangan tersebut tentunya ruangan yang begitu indah dan begitu semarak malaikat memuji Tuhan. Sambil dia berjalan penuh dengan keyakinan, maka dia bersuka cita sekali karena ini adalah merupakan pertemuan dia dengan Sang Pencipta. Lalu dengan begitu pede itu bukan persekutuan doa. Ya. Juga kalau kita melihat dengan keyakinan pendeta ini, maka dia dengan yakin sekali, wah, dia masuk dalam satu pintu gerbang. Tidak lama kemudian di pintu gerbang itu ada malaikat yang menjaga. Dan saat malaikat menjaga, dia menstop, memberhentikan pendeta ini. Stop, Pak. Tidak boleh jalan dulu. Maka dengan demikian pendeta ini kaget. Loh, kenapa saya diberhentikan? Kenapa saya di stop? Kenapa saya tidak boleh masuk ke ruang yang memang di situ ada penuh gegap gempita malaikat, pujian dan sanjungan kepada Sang Pencipta? Dan akhirnya pendeta ini berkata, saya kan pendeta, saya kan hamba Tuhan, saya sudah banyak memenangkan jiwa-jiwa. Saya sudah banyak juga berkorban dan seterusnya. Dengan embel-embel pokoknya dia menceritakan bahwa dia adalah orang yang pernah melayani Tuhan. Ketika di bumi dunia ini dia menjadi orang yang sangat dikagumi. Ya, malaikat ini berkata, tidak Pak. Bapak tidak diperbolehkan untuk masuk melewati pintu gerbang sorga ini. Sambil itu terjadi diskusi, ya, maka tidak lama kemudian pembantunya yang berikutnya dia meninggal juga. Dia datang melewati jalan yang sama. Dan ketika melewati jalan yang sama, dia berjumpa juga dengan malaikat yang sama yang ketika masih menahan pendeta ini. Lalu ibu ini seorang pembantu rumah tangga, dia masuk begitu saja dan malaikat itu dengan menghormatinya, silakan ibu masuk ke tempat perhentian kekal. Semakin heran dia, semakin protes pendeta ini kepada malaikat tersebut. Kenapa kau biarkan pembantuku bisa masuk begitu saja ke ruang Maha Kudus, surga yang mulia? Malaikat ini berkata, Pak, dia ini tercatat di dalam buku kehidupan. Iya, tapi dia pembantu saya. Dia itu cuma bisanya gosok saja di rumah dan tidak berbuat apa-apa. Itu kata Bapak. Bapak tidak melihat sehari-harinya dia. Bapak mau tahu tidak?
Bapak menjadi seorang pendeta besar, Bapak banyak memenangkan jiwa-jiwa, Bapak banyak membuat orang bertobat, itu karena doanya si ibu ini sebagai pembantu rumah tangga Bapak. Jadi bukan Bapak yang hebat, tapi ibu inilah yang membuat Bapak menjadi seorang yang dikagumi dan yang diberkati pelayanan-pelayanannya. Saudara, cerita ini benar atau tidaknya, tapi merupakan satu fenomena yang sering kali kita dibuatnya kurang lebih hampir sama ketika kita memandang diri kita sudah pantas, sudah layak, sudah berkenan, sudah berbuat, sudah melayani. Pokoknya semuanya sudah saja embel-embel tersebut. Maka dari itulah alangkah baiknya kita merefleksi diri dan melihat lebih tajam dan lebih luas lagi. Makna hidup itu tidak sekelumit kata dia sudah memenangkan jiwa. Di dalam Injil Matius pasal 19 kita lihat di sana. Nanti ditayangkan. Injil Matius pasal 19, di sana kita melihat ayat yang ke-16 ya. Ayat 26 maksud saya. Maaf ayat 16 betul. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita lihat. Saudara, saya rasa sudah pada sarapan ya. Asal jangan sarapannya keterlaluan sehingga di tempat ini saudara tidur. Ya, karena tadi makannya sekarang tinggal tidurnya. Nah, di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26, di sana ada satu cerita yang menarik buat kita yang kurang lebihnya dapat kita pahami dengan cerita yang di awal tadi saya simpulkan. Bahwa terlalu yakin dan pedenya pendeta itu ingin masuk ke dalam satu perhentian kekal. Saya membacakan ayat 16, Bapak Ibu berkenan membaca ayat 17 seterus dan selanjutnya. Ayat 26 kita baca bersama-sama. Bersedia? Amin. Kalau enggak saya suruh. Bercanda ya Bapak Ibu. Oke, saya baca ayat 16, demikian firman Allah berkata, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 17. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. 24. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Sama-sama. Yesus memandang mereka dan berkata, tetapi bagi Allah itu sesuatu segalanya
bisa menjadi mungkin. Saudara, cerita ini kurang lebih adalah cerita yang membawa intisari makna hidup kekristenan dan orang percaya. Bila kebenaran ini, ayat 16 sampai 26 tadi kita baca, maka kalau serius kita mengamati dan di sana kita masuk lebih dalam apa yang Tuhan inginkan, maka sesungguhnya terang firman Tuhan itu sedang diungkapkan. Semakin jelas firman itu bagi kita, semakin kalau saya melihat seolah rata-rata kita, rata-rata saudara dan saya, rasanya kita masih jauh dari jalan keselamatan. Mengapa? Dia kaya, dia ahli Taurat, ya, yang mengerti tentang firman, dan dia masih muda, waktu yang begitu masih panjang. Dia sudah memiliki 3 hal yang sangat dicari oleh begitu manusia. Saudara, udah ada yang 70, ada yang 80, ada yang jalannya juga sudah ribet, repot, dan seterusnya. Ya. Belum lagi yang masih 50, 40 aja jalannya juga masih banyak yang repot. Ya. Ribet. Ya. Kalau nggak dibentak, suruh cepet, lama bener dia jalannya. Nah, begitu pula kalau kita melihat kejadian peristiwa ini, mengapa saya katakan begitu terang firman Allah dibukakan semakin jelas, maka semakin kita melihat siapa diri kita, seolah kita ini masih jauh dari jalan keselamatan. Sekalipun janji keselamatan itu di depan mata kita menjadi milik yang pasti bagi kita. Tetapi dengan keberadaan kita di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, semakin abnormal, semakin yang tidak beres ini, semakin menunjukkan manusia itu sangat jauh daripada apa yang diinginkan Tuhan. Saya tidak terlalu jauh melihat kepada banyak orang. Sekalipun ada kesempatan pada umumnya di mana saya mengendarai mobil, motor, dan seterusnya. Itu nggak usah kita cerita, memang rusak sudah. Udah rusak. Nggak bisa dideskripsikan lagi, nggak bisa diceritakan lagi. Sudah tahu salah, dia yang melanggar, dia yang marah, dia juga yang membunuhnya. Kurang apa kerusakan itu terjadi? Kan begitu kita ada di tengah-tengah ini. Nah, bila kita lihat dengan perkara ini, maka sesungguhnya berat sekali saya harus mengatakan betapa hidup kita ini sekarang bila dilihat. Gak usah jauh di luar orang sana, di dalam kita saja, baik keluarga, baik komunitas kita, baik gereja, anak Tuhan, orang-orang yang kalau minggu datang ke gereja, itu saja banyak yang masih gak beres, gak benar, gak benar. Lalu Bapak benar? Enggak benar. Loh, kalau Bapak gak benar, kenapa saya juga dibilang gak benar? Kita semua gak benar. Tapi kalau kita mau memperoleh hidup, ikuti apa yang Tuhan katakan. Ikuti apa yang dia perintahkan. Problemnya ketika firman disampaikan, manage pikiran kita ini seringkali berkutat dan berkutit. Nah, berkutat dan berkutit apa itu? Kita sering menyangkal hidup. Bukan menyangkal tentang keberadaan kita, kita menyangkal kebenaran Tuhan yang mau membereskan hidup kita. Nah, disinilah perspektifnya kita seringkali melihat, alah, itu tuh yang di sebelah kanan saya tuh persis kayak dia. Yang di sebelah kiri saya tuh benar-benar kayak dia nih, kayak dia. Sok tahu, sok pinter, sok ngerti firman. Tuh yang di sebelah kiri saya. Tapi saya untuk itulah ketika kita melihat mengapa ini terjadi, dan harus saya mengatakan bukan oleh karena kebenaran diri sendiri, kita pun sedang belajar pagi ini supaya merampungkan seluruh kebenaran ini seturut apa yang Roh Kudus inginkan.
Bukan saudara merindukan, saya pun terlebih sangat merindukan sekali kebenaran ini merombak, memberikan satu kesempatan pada kita perubahan yang total. Sebab itulah kita harus beranjak, bergegas. Jangan berhenti, jangan stagnan, dan jangan merasa kita ini sudah selesai. Kita lihat, mengapa dikatakan pemuda ini akhirnya dia berkata, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Maka kita menemukan sebenarnya pemuda ini enggak mencari Tuhan dengan sungguh. Bisa juga saudara dan saya di sini, sekalipun ini adalah ruang gereja. Gereja ini sudah ada di dalam komunitas, sebetulnya nih ruangan hotel lah. Tapi kita pakai menjadi setiap minggu itu ruang gereja. Nah, bila kita ada di tengah-tengah perhimpunan orang percaya, tidak semuanya notabene kita itu cari Tuhan. Enggak, saudara, enggak. Saya jamin. Saudara bisa duduk di sini, saudara bisa memandang saya, melihat secara concern, secara serius. Tapi persoalannya saudara sedang tidak mencari Tuhan. Saudara sedang mencari siapa dirimu dan apa yang ingin kau kerjakan. Selesai atau tidaknya masalah hidupku ketika ku saat ini duduk. Atau tidak selesai ketika ku masih pulang. Dan itu yang sering terjadi. Maka saya mengatakan lewat firman Tuhan ini, sebenarnya ini bahasa kiasan. Ya. Kiasannya adalah dia berkata begini. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Semua sudah kuturuti kok, nggak ada lagi perintah. Perintah yang mana? Guru mau perintah yang mana? Kan seperti itu kalau saya dramatisir. Yang mana yang guru mau? Perintah yang mana? Coba tunjukkan. Yang mana yang belum aku buat? Yesus berkata, jangan engkau membunuh. Sudah. Jangan kau berzina. Telah aku lakukan. Hormati ayah ibumu. Sejak dulu aku menghormatinya. Jangan berkata bohong. Aku juga tidak berkata bohong atau dusta. Yang mana lagi? Ayo coba sampaikan kepadaku. Yang mana lagi? Saudara, dari sini kita bisa melihat dengan penuh rasa miris hati. Tuhan melihat bahwa pemuda ini harus betul-betul diselamatkan. Diselamatkan. Karena dari kacamata yang Tuhan melihat, engkau tuh gak ngerti. Kamu tuh gak tahu. Sekalipun engkau berkata perintah yang mana, kamu sudah turuti semua, oke, kamu sudah turuti. Tapi bila masuk lebih dalam di ayat 17, coba di ayat 17. Nah, perhatikan, di sini dikatakan oleh pemuda ini nggak bisa. Nggak bisa ini ya, mestinya memang harus kecil sekali. Nah, perintah yang mana? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Lalu, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, perhatikan, jika engkau ingin masuk ke dalam itu, saya ulang 3 kali atau 4 kali nih, supaya saudara pulang turun eskalator masih ingat. Jikalau engkau ingin hidup. Jikalau engkau ingin hidup. Jikalau engkau ingin hidup. Nasi goreng kalah. Capcay kalah. Jikalau engkau ingin hidup. Ya. Jikalau engkau ingin hidup, kata Tuhan, maka di sana dikatakan turutilah segala perintah Allah. Saudara, jikalau engkau ingin hidup, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, sekali lagi ya supaya saudara benar-benar gak lupa nih nanti.
Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup. Saudara tahu hidup? Dari siapa datangnya kehidupan? Tuhan. Bedanya hidup dan mati apa? Ketika orang hidup, roh dan napas itu Tuhan berikan. Tapi ketika orang mati, ditarik rohnya kembali, nyawa. Artinya dari sini sesungguhnya kalau kamu mau ingin masuk ke dalam hidup, ya, maka kamu harus rela untuk kehilangan hidup. Pernah dapat dipahami, Yesus berkata, jikalau seseorang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Maksudnya apa? Kalau orang mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Artinya, di dalam kehidupan kesempatan yang begitu singkat ini, dunia lebih penting daripada hidup nyawa yang sesungguhnya, yang Tuhan taruh, yang Tuhan kasih dalam pribadi kita. Nah, maka dari itu, coba kita lihat lebih dulu ya. Kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-8. Injil Markus pasal 8, kita lihat di ayat 35. Ya, kita lihat di depannya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, siapa yang mau mempertahankan hidupnya, ya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya dalam hidup ini, hidup adalah segalanya dibanding Tuhan. Makanan dan dunia adalah segalanya dibanding Sang Pencipta. Maka dari itu, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, menyambung nyawanya untuk mendapatkan segala sesuatunya, yang terpenting dalam hidupnya sekarang adalah bagaimana supaya aku bisa mendapatkan semua. Soal Tuhan nanti kemudian. Sebab itu pemuda ini di dalam memprioritaskan bahwa dalam hidupnya itu adalah Tuhan, tapi itu tidak dia miliki. Sekalipun dia berkata, semua hukum telah kulakukan, semua perintah telah kuturuti, apalagi dia tidak tahu bahwa Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Maka dari itu, sebelum menyambung ini, nanti kita kembali ke sini. Coba kita akan lihat lebih dulu ya saudara. Di dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara jangan jadi bingung nih ya. Kita lihat coba di sana. Ada satu ayat yang mengatakan. Ya. Coba sebentar saya cari ya. Coba kita melihat Markus pasal 8 di sebelahnya. Markus pasal 8 ayat 35 kan ini ya sudah kita baca. Lalu kita melihat di sana dikatakan ia akan kehilangan nyawanya, namun ada sebentar saudara ya supaya kita semuanya nih clear. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Nanti kita balik ke Markus ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-36. Matius 22 ayat 36. Sudah? Oke, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tadi si pemuda ini sudah melakukan, jangan membunuh, aku nggak membunuh. Jangan mencuri, aku nggak mencuri. Jangan berzina, aku juga enggak. Jangan berbohong, aku juga tidak. Hormati, udah telah kulakukan. Di dalam hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat yang sudah dia lakukan itu? 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Tidak ada ruang dalam manusia dari kepala sampai kaki tidak mengasihi Tuhan. Harus, wajib. Ini hukum pertama. Lalu ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Ini yang gak dimiliki pemuda itu. Ini yang dia gak punya. Mengasihi sesama oke. Sudah aku berbuat gak bohong oke. Aku gak berzina oke. Aku hormati ibu bapak oke. Itu hanya hukum sesama. Tapi nanti kita lihat buahnya si bungsu ini. Si pemuda ini. Buahnya apa? Maka hukum pertama. Loh kok dibalik lagi? Hukum yang terutama dan pertama itu. Tidak ada dalam hidup kita itu. Gak boleh mengasihi yang lain kecuali hanya Tuhan. Hoak dong Pak, Bapak terlalu berlebih. Enggak berlebih. Ini hukum terutama dan pertama. Maka ada ayat yang mengatakan Tuhan kita itu adalah Tuhan cemburu. Dan di dalam hukum Taurat juga mengatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sekarang hukum ini, mengasihi Tuhan ini semakin hari tererosi, hilang. Orang ke gereja biasa aja. Gak ada tuh sesuatu yang membuat dia greget. Bagaimana aku bisa berjumpa dengan kekasih jiwaku dan pujaan hatiku. Maka orang pulang gereja, kalau di mal-mal besar, selesai dia makan, sambil itu, sambil ini, dan seterusnya. Firman selesai. Sedangkan dunia sedang ditambah kekuatannya oleh iblis untuk merangkul begitu banyak orang, dibawa ke dalam api kekekalan. Tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Inilah yang Yesus lihat pada si pemuda ini. Betapa dia dahaganya melihat ternyata pemuda ini tidak mengerti. Sekalipun engkau ngerti hukum itu. Sekalipun kau tahu dan melakukan. Jangan salah saudara. Orang yang bisa melakukan perintah-perintah hukum Tuhan. Tapi belum tentu dia punya Tuhan. Oh, mana mungkin Pak? Mungkin. Contoh. Di dalam Injil Yohanes, tak usah kita baca. Satu kali Filipus berkata begini, Guru, aku tahu ya sesuatu yang aku ingin tanyakan. Sekarang tunjukkan Bapa itu kepadaku. Itu sudah cukup. Gak usah yang lain. Lalu Yesus berkata apa? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Saya bukan pendeta. Oke. Maka Yesus berkata, Filipus, engkau sudah bersama-sama aku sekian lama. Engkau tinggal bersama aku, makan, minum, tidur, dan mungkin lapar atau apapun ke pantai kita mencari ikan. Engkau tuh tahu siapa aku. Bagaimana mungkin sekarang engkau bertanya kepadaku, tunjukkan Bapa itu. Kamu ngerti nggak bahwa Bapa dan aku tuh sama-sama tinggal. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bagaimana engkau bertanya seperti itu? Bukankah Filipus bersama-sama Yesus setiap saat? Bukankah saudara setiap minggu ke gereja? Tapi sering akan Tuhan yang benar kan? Kenapa problem kita seringkali kita merasa Tuhan gak jawab. Tuhan gak ada. Tuhan tidak ada bersamaku. Seolah aku sedang berjalan dengan problem, masalah, himpitan, tekanan hidup, ekonomi, rumah tangga, anak berantakan dan seterusnya. Kau masih tidak percaya. Bagaimana pemuda ini mempertaruhkan hidup? Nah, dia sedang berteori.
Dia sedang berhalusinasi. Dia sedang berfantasi iman percayanya guru. Apalagi. Lanjut 39. Dan hukum yang kedua dikatakan, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo klik lama benar Yun. 39. Ya. Itulah hukum yang kedua. Tapi kita melihat di sini bagaimana dia kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudah? Sudah? Sudah belum nih kira-kira pemuda itu? Dia bilang kok. Tadi kan Yesus berkata bla bla bla, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua. Kita seringkali terbolak-balik Bapak Ibu. Yang mestinya urgent, utama dan terutama Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya kita yang menempatkan lebih utama kepentingan, keperluan, kebutuhan kita dibanding Tuhan. Saya bukan gak boleh saudara berdoa untuk keperluan dan kebutuhan. Saya juga masih makan nasi Bapak Ibu. Saya bukan minum solar. Apalagi BBM. Yang di Sumatera lagi susah-susahnya. Masih minum air. Persoalan silih berganti. Saudara pikir gak ada persoalan hidupnya? Banyak banget, banyak banget. Tapi Tuhan harus tetap yang terutama. Dan pertama. Dalam apapun situasi kondisi kita. Tuhan tetap. Ketika hierarki hukum ini berjalan dengan sesungguhnya, pertama mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, lalu engkau akan mengasihi sesamamu manusia. Itu. Mudah kan? Mengapa orang seringkali tidak bisa berbuat baik pada orang lain? Mengapa orang tidak bisa memberi pada orang lain? Karena dia tidak menaruh Tuhan di tempat hidup yang pertama. Kalau dia tahu Tuhan adalah tempat hidup yang terutama, pasti hatinya mengasihi. Pasti hatinya berbelas kasihan, pasti hatinya bermurah hati. Sudah begitu. Jadi kalau ada orang-orang tertentu aneh dan sangat sulit berubah dan tidak hampir-hampir ada kesempatan berubah, ada sesuatu yang something salah dalam iman percayanya. Maka pemuda ini sebenarnya sedang berhalusinasi, berteori bahwa dia berkata, bagaimana aku bisa masuk ke surga, hidup yang kekal. Dalam hidup yang sesungguhnya saja dia tidak mau kehilangan hidup. Ya kan? Di endingnya pemuda ini apa? Dia meninggalkan Yesus dengan bersedih hati. Tak mau hidupnya kehilangan. Apa? Padahal Yesus menegaskan di sana dengan jelas sekali bahwa apa yang dikatakan oleh firman tadi, ya, berkata begini. Turutilah segala perintah Allah, ayat 17 itu. Turuti segala perintah Allah. Segala perintah Allah, saudara. Ya. Ayat 17 dari pasal 19 Matius, kita kembali. Matius 19 ayat 17. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Engkau akan hidup, tapi turuti perintah Allah. Nah, sebagai pemuda yang mengerti hukum, dia justru bertanya perintah Allah yang mana lagi. Nah, kalau kita kembali lagi, ini sedikit mundur lagi sebentar. Ya. Saudara, kira-kira perintah firman Tuhan ada nyaman gak buat daging kita? Biasanya perintah Tuhan nih, buat daging kita enak gak? Gak enak. Gak enak.
sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Gak enak. Karena dia kaya, dia banyak uang, dan dia banyak harta, dan dia banyak semua berkelimpahan. Dagingnya sulit sekali untuk mau dimatikan. Sekarang Yesus minta turuti perintah Allah. Perintah Allah. Jangan-jangan, maka dari awal tadi saya katakan kita ini sulit, masih jauh dari jalan keselamatan ketika terang kebenaran firman diungkapkan. Saudara rata-rata ini masih senang dunia. Saudara masih cinta dunia dibanding cinta firman dan Tuhan. Masih tersinggung, masih cepat marah, emosi, gak mau mengalah, memperlakukan orang semena-mena. Waduh, selesai udah. Kita begitu. Nah, lalu ketika daging sedang dibawa untuk mentaati firman Allah, itu dia berontak. Berontak. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang ditawarkan dunia kepada setiap orang percaya. Kalau kita mengalahkan keinginan daging lewat daging, kalau kita mengalahkan keinginan daging, lalu kita kalahkan dia dengan daging, selamanya saudara akan ada di dalam dosa yang tidak bisa terlepaskan. Maksudnya apa, Pak? Kalau engkau mengalahkan keinginan daging, engkau pasti akan, Roma mengatakan apa? Keinginan daging itu akan maut. Kematian. Tapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Nah, pemuda ini tanpa kita sadari, dia ada di dalam keinginan dagingnya yang masih begitu kuat. Tapi dia ingin masuk ke dalam kekekalan. Gak mungkin. Kita begitu rata-rata, maka Paulus katakan kita ingin melepaskan manusia lama kita. Ya maaf, kita ingin mengenakan manusia baru kita. Tapi manusia lama kita ini kita gak mau lepas. Jadi manusia baru kita ingin kenakan, manusia lama kita gak mau lepas, masih kita mau pakai. Bisa gak? Gak bisa. Gak bisa, Bapak. Kalau memang kita ingin manusia yang baru, bergegaslah manusia lama kita mulai kita tanggalkan, kita lepaskan. Keinginan-keinginan itu semua. Maka kita masuk dalam satu keinginan roh. Ketika kita mematikan keinginan daging oleh karena keinginan roh, saudara akan melihat dan mencium betapa indahnya hidup kekekalan itu. Betapa indahnya. Tapi ketika engkau melawan daging dengan kekuatan dagingmu, selamanya engkau akan terpuruk, jatuh bangun di tempat seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, satu kali saya mendapat mimpi, dan ketika saya mendapatkan mimpi tersebut, ya, saya ada di satu ruang yang gelap gulita. Ya. Dan dalam ruang gelap gulita, lorong yang begitu gelap sekali, seperti lorong itu ada di dalam pegunungan. Ya. Maka di situ saya lewati. Begitu saya lewati, lalu ada pintu yang besar dan tebal sekali, dia menutup. Padahal itu lorong batu. Ya, lorong batu. Ini luar biasa sekali. Itu pintu otomatis. Saya nggak bisa. Padahal tadi sebelum ada pintu, saya melihat di sana tuh ada satu terang. Dalam kegelapan, kita akan menuju kepada adanya titik terang.
Dan manakala saya berjalan ke sana, pintu ini tutup. Saya tidak bisa. Karena memang itu saja pintunya, lorongnya itu saja yang saya harus melangkah ke sana. Dan itu tertutup begitu tebal. Maka saya hanya satu berkata, Tuhan tolonglah saya Tuhan. Yesus tolonglah saya. Maka tidak lama kemudian ada sebuah tangan. Dia mencet dinding daripada batu yang seperti goa itu. Lalu dia pencet di bagian tertentu. Maka pintu ini terbuka, tetapi tidak selebar semula. Itu hanya sempit sekali. Sampai saya itu masuknya begini Bapak Ibu. Kalau kita mau masuk satu rumah orang, pintunya kan kita begini sampai. Ya itu saya masuk sampai begitu sampai. Tapi tidak lama kemudian pintu itu tertutup kembali. Dan tadinya jarak saya melihat terang itu jauh sekali di sana. Tapi begitu saya masuk dengan pintu yang sempit ini, maka pintu tertutup kembali. Langsung begitu saya ada di sana, saya melihat itu bayi-bayi dengan sayap yang berterbangan pakai hiasan seperti indahnya bunga-bunga dan seterusnya. Begitu banyak indah sekali. Dan ada pujian, semua memuliakan nama Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi itu gambaran surga. Jika memang Tuhan izinkan itu satu nubuatan lewat mimpi, saya ingin ke sana. Jadi tidak ada lagi yang kita inginkan. Maka kalau kita melihat sekelumit daripada pembicaraan pemuda ini dengan Yesus, sepertinya dia sedang mengutamakan Tuhan. Tapi enggak. Tidak. Itulah yang menjadi problematik kita kekristenan hari ini Bapak Ibu. Ya. Kita bergumul terus dengan keinginan. Tidak menginginkan dunia. Wah saya salah masuk gereja nih. Gak boleh nginginin dunia, gak boleh makan capcay, puyung hai, siomay, sate hai, babi hai. Dan seterus pokoknya yang hai-hai lah. Bukan. Saudara nonton pun masih please silakan. Apa yang kau suka silakan. Tapi sejauh yang kau suka tidak melukai hati Tuhan. Tidak membuat Tuhan merintih, menangis. Silakan. Tapi ada satu yang mesti kita harus perhatikan. Ya. Maka saat Yesus berkata turuti segala perintah Allah, maka di sanalah sebetulnya perintah Allah seringkali menyedot, merobek daging kita untuk tidak nyaman, untuk tinggalkan dunia, tidak inginkan dunia. Itu kondisi perintah Allah. Tapi sekarang banyak perintah Allah ini dimodifikasi dengan berbagai berkat dan seterusnya, kenyamanan dan seterusnya. Bahkan ada loh gereja-gereja tertentu. Saya tidak mengatakan gereja kita lebih suci, lebih benar. Tidak, bukan. Saudara kan bisa melihat di YouTube, di TikTok, dan di Instagram dimanapun. Ada begitu selesai, jemaat-jemaat Tuhan itu setelah selesai pendetanya berdiri di depan. Maka tidak lama kemudian pendetanya memberikan yang terakhir saya lihat. Katanya itu emas berapa gram. Di packing dengan cukup apik karena di laminating. Setiap mereka dapat. Dari begitu banyaknya yang orang ke gereja, itu dikasih emas. Kasih emas. Nggak jauh dari lingkungan kita, kalau pulang itu dikasih uang. 20.000, 20.000. Saya nggak tahu waktu itu begitu keluar dikasih 20. Terus teman saya bilang, wah dapat duit Pak. Dapat duit 20.000 kita. Balik lagi aja. Kamu cari Tuhan apa cari duit? Gitu loh. Saudara, sedih ya. Sebetulnya Serafim ini gak jauh dengan Mas yang selalu datang terus.
Itu Mas dari Jogja, dari Solo, dari Pelaten, dari Kejaten, dari Surabaya turun tuh di Gambir. Ya, Mas Joko, Mas Teguh, Mas Samuel dan seterusnya. Kita sedang dimurnikan Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya. Nggak boleh ada yang lain. Dengan begini artinya bukan saudara itu dibatasi ruang hidupmu. Bukan. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin Tuhan kita taruh di atas, di tempat yang betul-betul layak berkenan, Dia ditinggikan. Semakin kita terbuka bisa melihat hidup ini begitu senang, indah, dan sukacita damainya. Bahwa semua hal kita bisa nikmati ada di dalamnya. Roh kita dibawa cerdas, roh kita bisa melihat ini jebakan, ini iblis, ini apa, ini bukan, dan seterusnya. Itu cermat Allah berikan kepada kita ketika kita menempatkan Tuhan di tempat pertama. Gak mudah kita terjebak. Karena Dia menyelimuti kita dengan rohnya. Dia menyelimuti, menyemaikan kita dengan kebenarannya. Maka kita menjadi orang yang tidak sembrono. Maka kita memakai hidup ini sangat hati-hati sekali. Karena kita tahu setiap perkara berdampak kekal. Setiap ucapan berdampak kekal. Setiap tindakan berdampak kekal. Bukankah hari ini banyak orang mau-maunya saja? Suka-sukanya saja, ingin-inginnya saja yang dia mau. Dia tidak tahu satu kali dia akan berurusan si pendeta yang tadi mau masuk. Tak. Saudara yang saya cintai di dalam Tuhan. Untuk itulah mengakhiri daripada firman ini. Ada dua hal yang membuat pemuda ini tinggalkan Yesus dengan bersedih hati. Pertama, di sana dikatakan dia itu sesungguhnya tidak memiliki Allah. Ini hukum yang tadi kita baca, yang terutama dan pertama. Ya. Dia tidak memiliki Allah. Ya. Sekalipun ia melakukan hukum Taurat yang telah dibuat. Tadi saya sudah sampaikan contoh Filipus. Dan juga saudara tahu siapa lagi murid Yesus? Ada yang tahu? Thomas. Sebelum ujung jariku menusuk lubang bekas paku. Sekali-kali aku tidak percaya. Bayangkan. 30 tahun. Dia berjalan bersama Yesus. Dia makan sama Yesus, dia tidur sama Yesus, dia apapun sama Yesus. Sampai endingnya berkata, kalau belum kutusuk bekas lubang paku, sekali-kali ku tidak percaya. Jadi kalau ada saudara dikecewakan orang, kalau saudara dilukai orang, itu baru seujung. Yesus yang menaruh harap pada Thomas. Yesus menaruh harap pada Petrus. Yesus menaruh harap pada Filipus. Yesus menaruh harap pada Yakobus. Satu kali orang tua Yakobus, guru, kalau anakku nanti, aku minta dia boleh duduk di sebelah kananmu dan yang satu di sebelah kirimu. Pokoknya Yesus itu jadi alat untuk mereka semua. Yesus menjadi alat, menjadi raja yang diagungkan demi kepentingan mereka. Bedanya apa dengan kita? Biarin muka saya jelek juga gak apa-apa. Bedanya apa dengan kita? Kalau engkau masih memperlakukan Yesus sama dengan murid-muridnya, saya katakan kita harus berubah. Kita harus berubah.
Sebentar tahun 2025 kita akan tutup. Masihkah usia nyawa hidup kita Tuhan percayakan? Sumatera, siapa yang pernah menyana menduga banjir bandang dari atas, gak punya kesempatan menyelamatkan harta, uang, ataupun surat-surat yang lain. Mereka masih menjerit, Tuhan tolonglah kami. Dihantam gelondongan kayu. Aceh pun demikian. Padang pun demikian. Semalam saya masih lihat di televisi, Bandung pun sekarang. Semeru pun ada. Tempat mana yang teraman buat kita tinggal di dunia? Tolong jawab. Jakarta, Pak, silakan kau tinggal di Jakarta. Tidak ada yang aman kita tinggal. Kecuali saat kita tahu bersama Yesus, disitulah aku tenang. Sekalipun gelombang cobaan hidup yang begitu luar biasa. Pertama, dia tidak memiliki Tuhan. Yang kedua, imannya tidak berani berbuat atau mati atau fantasi. Mengapa? Di ayat 21 dalam Injil 19 ini, kita sebentar akhiri. Coba tolong tayangkan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Tadi yang ayat 17 berkata apa? Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti perintah Allah. Sekarang Yesus berkata yang kedua kali di dalam ayat yang mana tadi? Ya, ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, jikalau engkau mau sempurna. Kalau mau masuk dalam hidup, turuti perintah Allah dengan benar. Kalau engkau ingin hendak sempurna, pergilah. Minggu lalu kita berkata apa? Dia tidak butuh orang yang pintar ahli Taurat, tapi gak melakukan. Biar engkau sebagai seorang di mata manusia kecil dan sangat tidak dihargai, tapi engkau melakukan perintahnya. Engkau pergi melakukan apa yang Yesus katakan. Engkau berharga di mata Tuhan. Pergi, jualah segala milikmu. Dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh hartamu di surga. Kemudian datang kemari dan ikut aku. Yesus tegas sekali berkata, pergilah. Jualah segala milikmu. Jangan milik orang lain yang saudara suruh jual. Tuhan, saya mau ikut. Tapi biar dia jual dulu hartanya dia, Tuhan. Ya, jual ya mobilnya, apa kayak, pokoknya jual aja. Tapi gue mau ikut dulu. Orang lain disuruh jual hartanya. Dia gak mau. Kita kan begitu hari ini rata-rata. Ayo dana Natal sebentar. Biarinlah dia ajalah. Ini bukan nyinggung Pak. Emang nyinggung saudara. Nah, jual milikmu. Bukan milik orang lain. Saudara jangan tunjuk-tunjuk orang lain. Milikmu. Apa yang menjadi milikmu? Nyawa, hidup, harta. Tapi yang terlebih dari itu adalah hatimu. Itu milikmu yang gak bisa diganggu. Milikmu, kepunyaanmu, bukan orang lain. Ini berbicara tentangmu, tentangku. Yesus berkata, kau mau pergi kalau mau sempurna. Sekarang bagaimana keadaan dirimu? Lihat, tajamkan siapa dirimu. Masalahnya orang lebih tajam ngelihat orang. Lihat orang lain. So gak tahu lihat orang lain. So, lain orang. Supaya dia diingat, lain orang lain. Kita sering melihat, maka dikatakan, gajah di pelopak matamu, itu enggak engkau lihat. Tapi kuman yang ada di seberang laut, engkau lihat. Kalau kita punya cinta Yesus, kita punya pribadi Yesus, semua runtuh. Kita lihat itu. Tentangku
Maka dikatakan beberapa minggu lalu, bicara tentang Tuhan berarti bicara tentang aku. Bagaimana aku dengan Tuhan. Karena kita ini fotokopinya Tuhan. Kita ini fotokopinya Tuhan. Yang orang bisa melihat. Dia diapain pun. Dia dihianati pun. Dia di bagaimanapun. Dia punya masalah seperti apapun. Dia diinjak. Dia tidak diperdulikan. Dia masih tetap ke gereja. Dan masih mencintai Tuhan dengan semangat sungguh. Saya tutup Alkitab, tapi bukan berakhir. Tinggal di benar-benar yang terakhir. Yesus berkata, maka engkau akan beroleh harta di surga. Saudara, dia bukan cuma memiliki surga, tapi seluruh harta yang surga miliki, itu menjadi miliknya si pemuda ini. Kalau saya mau bilang, pemuda ini apa? B-O-D-O-H. Bodoh. Sudah surga akan dimiliki, harta pun yang surga punya, lengkap satu paket kau punya. Tapi sayang, pemuda ini meninggalkan Yesus dan bersedih. Saudara, itu terjadi 2000 tahun yang lewat. Tapi pemuda itu sekarang ada di antara Bapak, Ibu, dan saya. Tindakan-tindakan bodoh kita seringkali membuat hati Tuhan itu sama sedihnya. Kita kalau enak ke gereja, kita banyak uang ke gereja, kita nyaman-nyaman ke gereja, kita kalau nggak ada masalah ke gereja. Tapi bagaimana kalau apapun yang terjadi, kita masih ke gereja? Karena kita hanya satu. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dengan dia. Tuhan Yesus berkati. Saya nggak tahu apapun saudara sedang mengalami. Tapi percayalah, Yesus yang sama sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan berkati kita.